Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 224. Oke lah, gak usah banyak mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara dari sang penjaga alam ilusi menggema di seluruh tempat ini. Hitung mundur penutupan alam ilusi dimulai. Semua formasi teleportasi yang tersembunyi kali ini telah diaktifkan. Seketika seluruh gurun yang tandus berubah menjadi lautan kekacauan. Orang-orang yang berada di belakang mendorong mereka ke arah depan. Semuanya berlomba-lomba memasuki pusat dari gurun tandus ini. Tak seorang pun ingin tertinggal dan juga musnah ketika alam ilusi telah tertutup. Di kejauhan, 4 formasi teleportasi memancarkan cahaya putih yang terus berkilauan, membawa semakin banyak peserta menuju medan pertempuran terakhir. Xiaoyan mengamati situasi dengan tenang. Masih seperti sebelumnya, kekacauan abadi. Xiaoyan dan juga Nulong berdiri membelakangi gurun menghadapi para penyerbu dari timur. Long Yi menjaga bagian depan, sementara Jing Wuchen tetap berada di tengah-tengah formasi. Gelombang demi gelombang dari musuh terus berdatangan. Namun setiap orang yang mencoba mendekati kelompok dari Xiaoyan hanya akan menemukan kematian mereka. Setelah beberapa waktu, jumlah orang yang datang mulai berkurang. Kekacauan abadi menoleh ke arah Xiaoyan. Sekarang saatnya masuk ke dalam gurun pasir itu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Kita tetap bergerak di pinggiran, jangan masuk terlalu dalam dulu. Mereka berlima pun melangkah maju. Pemandangan di tengah gurun yang tandus membuat bahkan para petarung berpengalaman pun bergidik. Tanah berwarna merah dipenuhi dengan orang-orang bergelimpangan dan berserakan di mana-mana. Cairan merah juga telah membasuh pasir dari gurun ini hingga menyerupai lautan merah. Ini bukan lagi medan pertempuran. Ini adalah neraka yang hidup. Mereka yang bertahan hingga pusat gurun adalah para petarung sejati. Bagian haus akan prestasi, sebagian telah kehilangan kewarasan akibat pertarungan tanpa henti. Mata mereka merah membara. Siapapun yang terlihat akan langsung diajak berduel. Tekanan yang dirasakan Xiaoyan dan juga kelompoknya jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Namun Xiaoyan justru tersenyum. Matanya dipenuhi dengan semangat bertarung yang luar biasa. Tidak perlu menahan diri lagi. Mari kita tunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Nulong meraung keras. Ini baru menyenangkan. Kapak perang perunggu menyatu dengan tubuhnya. Badai pasir raksasa setinggi ratusan meter terbentuk oleh Nulong. Pusaran angin berwarna merah itu menyapu medan pertempuran ini. Setiap orang yang tersedot ke dalamnya akan langsung dihancurkan menjadi debu. Kekacauan abadi tertawa dengan kagum. Nulong benar-benar berkembang dengan pesat. Namun Long Yi segera berseru cemas. Kalian masih sempat memuji. Jika begini seluruh prestasi akan direbut oleh Nulong. Detik berikutnya Long Yi langsung berubah menjadi wujud aslinya. Naga petir emas 9 misterius. Tubuh raksasa naga emas itu langsung menerjang kerumunan. Petir-petir emas menyambar ke berbagai arah. Jeritan memenuhi udara. Kekacauan abadi pun tak kalah. Kabut hitam pekat menyelimuti tubuhnya. Wujud asli dari kekacauan abadi kini telah berubah menjadi raksasa yang muncul dari langit. Tubuh kunonya ini berguling melintasi medan pertempuran. Puluhan orang hancur menjadi kabut merah karena tekanan yang mengerikan dari kekacauan abadi. Jing Wuchen yang paling lemah justru yang paling tenang. Dia bergerak di bawah perlindungan dari kedua raksasa itu. Belati-belati terbangnya melesat tanpa henti. Setiap lemparan selalu merenggut satu nyawa. Lalu Xiaoyan juga melangkah maju. Jika begitu aku tak boleh kalah. Api surgawi telah meledak, sayap tulangnya mengepak. Api pengembara pengubah 3 pedang. Teknik pedang 1000 kaki tanpa bayangan. Teknik demi teknik dilepaskan tanpa jeda. Api-api teratai milik Xiao Yi juga terus dilemparkan yang meledak di medan pertempuran ini. Lautan api menyapu dari berbagai arah. Jeritan kesakitan menggema tanpa henti. Namun Xiaoyan belum selesai. Cahaya merah menyala muncul dari dahinya. Itu adalah kekuatan jiwa yang dahsyat meledak keluar. Gelombang merah menyapu medan pertempuran dan siapapun yang tidak memiliki pertahanan dari kekuatan jiwa akan langsung meninggoy begitu saja. Mereka roboh satu persatu. Pemandangan ini membuat banyak Daudi ketakutan. Namun mereka tak bisa berhenti di tempat ini. Jika tidak melawan, maka mereka yang akan dilenyapkan.
Pertarungan berlangsung tanpa henti. Doki habis, cairan Kingling diminum. Doki kembali pulih, lalu bertarung lagi. Tangan mereka mulai mati rasa, tubuh dipenuhi luka. Keringat bercampur cairan merah membasahi pakaian. Namun mereka tetap maju. Setiap langkah yang mereka ambil meninggalkan bunga-bunga merah bermekaran di atas pasir. Perlahan jeritan mulai berkurang. Suara benturan senjata semakin jarang terdengar. Puluhan ribu peserta yang memasuki gurun tandus kini hanya tersisa sekitar 1.000 orang saja. Mereka mulai menjauh satu sama lain, tak seorang pun ingin terkepung. Xiaoyan dan juga keempat rekannya juga bergerak mundur ke arah timur. Tak ada yang berani mendekati mereka. Siapa yang cukup gila untuk menghadapi 5 monster yang telah mengubah medan pertempuran menjadi lautan manusia bergelimpangan. Namun di tengah kejauhan masih ada satu kelompok besar yang mengikuti arah mereka. Lebih dari 100 elit dipimpin oleh beberapa jenius tingkat atas. Mereka tidak melarikan diri, justru mendekat. Tatapan mata dipenuhi dengan niat yang sama, serakah dan juga pertarungan tanpa henti. Xiaoyan menyipitkan matanya, dia tahu pertempuran yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Di bawah penerangan dari bulan purnama merah, suasana mencekam mulai berubah. Kelompok yang terdiri dari lebih 100 elit Dodi terus mengikuti Xiaoyan dan juga keempat rekannya dari kejauhan. Mereka bukanlah orang-orang bodoh. Sejak awal mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana 5 orang dari kelompok Xiaoyan membantai ribuan musuh tanpa ampun. Namun sekarang situasinya berbeda. Xiaoyan dan juga yang lainnya telah bertarung terlalu lama. Mereka pasti kelelahan, mereka juga sudah terluka, dan ini adalah kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu. Tatapan mata rakus telah memenuhi para pengejar itu. Tanda bulan sabit berwarna merah di dahi Xiaoyan dan juga rekan-rekannya menjadi godaan yang tidak tertahankan. Apabila bisa mengalahkan salah satu dari mereka, mungkin cukup untuk menempatkan seseorang di jajaran 10 besar peraih prestasi. Siapa yang tidak tergoda? Akhirnya ketika mereka tiba di area yang lebih sepi, kondisi Xiaoyan dan juga kelompoknya benar-benar telah mencapai batasnya. Nulong langsung jatuh ke tanah. Jing Wuchen bahkan tak memiliki tenaga untuk berdiri. Kekacauan abadi dan juga Long Ye terpaksa kembali berubah ke wujud manusia mereka. Keduanya terengah-engah, sementara Xiaoyan masih berdiri hanya karena pedang kuno api surgawi menopang tubuhnya. Bahkan Xiaoyi juga telah kembali ke dalam tubuh Xiaoyan, tertidur akibat terlalu banyak menggunakan api teratai. Mereka terlalu lemah. Daoki memang bisa dipulihkan dengan cairan Kingling 3 warna, tapi kekuatan fisik dan juga kekuatan jiwa tak bisa dipulihkan dengan mudah. Melihat kondisi itu, ratusan para pengejar dari kelompok Xiaoyan akhirnya memilih untuk bergerak. Lebih dari 100 Dodi perlahan mengepung mereka dari berbagai arah. Tatapan mata penuh keserakahan dengan niat yang terpancar di wajah mereka. Mendengarkan suara langkah kaki yang semakin mendekat, hati dari 5 orang dari kelompok Xiaoyan ini langsung menegang. Nulong mencoba bangkit. Aku yang akan melawan mereka. Namun begitu tubuhnya terangkat, kakinya melemah. Dia kembali jatuh ke tanah. Jing Wuchen pun sama. Keduanya hanya mampu menatap para musuh dengan penuh kebencian. Kekacauan abadi dan juga Long Ye melangkah maju berusaha melindungi rekan-rekannya. Tapi langkah mereka juga telah goyah dan mereka hampir tak mampu melakukan pertarungan kembali. Di tengah situasi yang putus asa ini, Xiaoyan tetap tenang. Pikirannya bekerja dengan cepat. Apa yang harus dilakukan? Mengandalkan teknik Do? Mustahil. Tubuh mereka sudah mencapai batasnya. Menggunakan teknik bertarung jiwa, kekuatan jiwa telah habis. Apakah ini akhir dari segalanya? Tidak. Aku tidak boleh mati, kata Xiaoyan. Bayangan orang-orang yang dicintai muncul di dalam benak Xiaoyan. Clan Xiao, Xiaoqi, Sun Er, Cailin, Qinglin, dan para istrinya yang lain termasuk leluhur Xiao Xuan. Semua orang yang pernah menaruh harapan besar di pundak dari seorang Xiaoyan. Aku tidak boleh mati di dalam tempat ini. Lalu sebuah pemikiran melintas di dalam benaknya, terobosan. Karena alam ilusi menekan terobosan Daoki menuju bintang 5. Bukan berarti kekuatan jiwa juga ditekan. Mata dari Xiaoyan pun tiba-tiba berbinar. Tahap Yi. Selama kekuatan jiwaku menembus ke tahap Yi, maka seluruh kekuatan jiwaku akan dipulihkan.
harapan kembali menyala. Di tengah situasi hidup dan mati ini, Soyen memasuki kondisi pencerahan. Segala suara di sekitarnya perlahan menghilang. Berbagai pengalaman hidupnya bermunculan dari alam kaisar. Konsep setengah langkah, seni roh darah, hingga ajaran yang pernah diterimanya, semua pemahaman itu saling berhubung satu sama lain. Lalu di dalam lautan kesadarannya, sebuah pintu gerbang raksasa tiba-tiba saja perlahan terbuka. Energi surgawi yang tidak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Soyen, dan saat itulah Soyen memahami arti sebenarnya dari kekuatan jiwa tahap Yi yang bernama kendali. Bukan untuk mengendalikan kekuatan jiwa secara paksa, tapi dengan satu pikiran. Segalanya berada di dalam genggaman yang kemudian boom! Pintu gerbang raksasa di dalam lautan jiwa Soyen kini terbuka sepenuhnya. Energi surgawi dari seluruh alam ilusi bergejolak, mengalir deras menuju ke tubuh Soyen, memenuhi lautan kesadaran jiwanya yang kosong. Rasa sakit luar biasa telah menyerangnya, namun lautan kesadaran terus berkembang, semakin luas, semakin kuat, dan akhirnya kekuatan jiwa dari Soyen benar-benar berhasil menembus ke tahap Yi. Kekuatan jiwa yang dahsyat meledak keluar, mengguncang seluruh area. Lebih dari 100 Dodi yang telah melakukan pengepungan, mereka membeku, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Kekuatan jiwa seperti ini mustahil. Ini bukan kekuatan jiwa seorang bintang 4 Dodi. Apakah dia telah menggunakan sebuah teknik rahasia? Apakah kita masih bisa melakukan penyerangan? Ketakutan mulai menyelimuti mereka. Sementara itu kekacauan abadi Long Yin, Wulong, dan juga Jing Wuchen langsung memahami apa yang telah terjadi. Soyen berhasil melakukan terobosan. Dari kekuatan jiwanya, harapan untuk bertahan hidup kembali muncul. Namun mereka tak berani bersantai karena mereka mengetahui begitu Soyen membuka matanya, maka nasib seluruh medan pertempuran ini akan berubah. Dan bagi lebih dari 100 musuhnya yang telah mengepung mereka, mimpi buruk yang sesungguhnya akan segera terjadi baru saja dimulai. Di bawah penerangan dari cahaya bulan purnama merah yang suram, lebih dari 100 Dodi yang berdiri mengepung Soyen dan juga keempat rekannya. Mereka menyaksikan ledakan kekuatan jiwa yang mengerikan dari Soyen. Namun ketika mereka menyaksikan Soyen masih menutup matanya, tetap tak bergerak, keraguan yang semula muncul perlahan berubah menjadi keberanian. Salah satu pemimpin dari orang-orang ini mengangkat selapak tangannya sambil berkata, "Serang! Selagi bocah berbaju hitam itu belum sadar, kirimkan dia menuju alam baka." Perintah itu langsung membakar semangat dari ratusan orang. Raungan telah menggema di seluruh gurun yang tandus ini. Lebih dari 100 Dodi kembali menyerbu maju secara bersamaan, bagaikan gelombang pasang yang hendak menelan 5 orang yang sudah kelelahan itu. Namun tepat saat mereka bergerak, mata Soyen tiba-tiba perlahan terbuka. Nulong yang melihatnya langsung berteriak penuh harap, "Soyen, cepat habisi para jangkrik-jangkrik ini." Tatapan mata dari Soyen yang dingin menyapu wajah semua musuh di hadapannya. Ekspresinya datar, namun suaranya dipenuhi dengan niat yang luar biasa menyeramkan. "Jangan khawatir, tidak ada satupun dari mereka yang akan bisa selamat. Bahkan jika ada yang masih hidup, aku akan menyeret mereka satu persatu agar saudara-saudaraku bisa mendapatkan pahala pertempuran." Kesombongan yang diucapkan oleh Soyen langsung menyulut kemarahan 100 orang Dodi ini. "Dasar bocah sombong, meskipun kekuatan jiwamu meningkat, kau paling banyak hanya bisa menggunakan satu jurus bertarung jiwa. Dengan jumlah kami sebanyak ini, berapa banyak yang bisa kau kalahkan? Serang!" Mereka kembali menerjang ke arah Soyen. Namun Soyen hanya tersenyum dingin. Cahaya merah menyala keluar dari dahinya. Kemudian Soyen berkata, "Penjarakan mereka semua." Dalam sekejap saja dunia menjadi sunyi. Lebih dari 100 Dodi, tubuh mereka membeku di tempat. Kaki mereka terangkat di udara. Senjata tetap mengarah ke depan. Bahkan aliran Douki yang sebelumnya bergelora ikut berhenti, seolah waktu telah berhenti bergerak. Kengerian memenuhi hati mereka. Namun mereka bahkan tak mampu menggerakkan bola matanya. Kekacauan abadi dan juga yang lainnya pun tercengang. Perasaan mengendalikan segalanya sungguh luar biasa. Soyen merasakan kegembiraan memenuhi dirinya, namun dia tahu tubuhnya tidak mampu mempertahankan keadaan ini terlalu lama. Tatapan mata Soyen berubah dingin. Dengan kekuatan langit yang dingin, hancurkan jiwa mereka.
Detik berikutnya, sebuah suara kecapi misterius bergema di seluruh area ini. Nada-nada dari kecapi itu mengabaikan pertahanan fisik maupun doki, menembus langsung ke dalam lautan kesadaran jiwa dari orang-orang yang akan melawan Soyen. Pikiran mereka bergetar hebat. Kesadaran mereka mulai kabur, pertahanan jiwa yang sebelumnya bertahan mati-matian langsung runtuh. Dan inilah saat yang dinanti Soyen, kekuatan langit yang dingin musnahkan. Kekuatan jiwa tahap Yi miliknya meledak secara penuh. Kabut merah menyembur dari dalam tubuh para Dodi. Mata mereka kehilangan cahaya kehidupan. Dalam hitungan detik saja, lebih dari 100 orang Dodi tewas seketika. Tak ada seorang pun yang selamat. Keheningan mencekam langsung menyelimuti seluruh gurun tandus ini. Setelah semuanya berakhir, tubuh Soyen goyah. Dia memuntahkan beberapa teguk cairan merah. Tubuhnya yang sudah mulai mencapai batas kini semakin kelelahan. Tanpa membuang waktu, dia segera duduk bersila dan kemudian bermeditasi. Sementara itu, kekacauan abadi Nulong Longyi Jing Wuchen masih belum mampu mencerna apa yang baru saja terjadi. Lebih dari 100 orang Dodi lenyap seketika. Para Dodi lain yang menyaksikan kejadian ini dari kejauhan benar-benar membeku. Tak seorang pun dari mereka berani bergerak, tak seorang pun berani mendekat. Mereka hanya melihat Soyen yang sedang bermeditasi dengan ketakutan. Bagaimana jika ia masih bisa menggunakan kemampuan itu sekali lagi? Entah siapa yang memulai lebih dulu. Semua orang perlahan mundur, lalu berbalik melarikan diri secepat mungkin. Dalam waktu yang singkat, tak ada lagi seorang pun yang tersisa di sekitar kelompok Soyen. Keempat sahabat dari Soyen hanya bisa saling berpandangan. Mereka baru saja lolos dari kematian. Waktu berlalu perlahan. Suara pertempuran di kejauhan masih terdengar samar. Namun di sisi timur dari gurun tandus ini hanya ada 5 orang yang merupakan kelompok Soyen dan telah dikelilingi oleh lautan merah dan juga tumpukan-tumpukan manusia yang tidak memiliki nyawa. Akhirnya mata Soyen kembali perlahan terbuka. Semua orang menghela nafas lega. Nulong bertanya dengan cemas, "Bagaimanakah keadaanmu?" Soyen tersenyum, "Aku baik-baik saja." Kekacauan abadi masih nampak khawatir. Teknik bertarung jiwa yang sangat mengerikan. "Apa kau tidak membayar harga yang besar?" Soyen tertawa. "Kekuatan jiwaku telah menembus tahap Yi. Tidak ada efek samping. Hanya saja aku masih belum terbiasa untuk mengendalikannya." Mendengarkan kata-kata ini, kelompok dari Soyen akhirnya benar-benar lega. Jing Wuchen bisa tersenyum lebar. "Selamat saudara Soyen." Nulong tertawa keras, "Luar biasa. Tapi sekarang kesempatan merebut posisi pertama darimu juga semakin kecil." Kekacauan abadi menganggukkan kepalanya kagum. Seorang Dodi bintang 4 dengan kekuatan jiwa tahap Yi mungkin belum pernah ada di dalam sejarah benua Dodi. Namun Soyen hanya tersenyum. "Wuchen, setiap orang memiliki jalannya sendiri. Kalian tidak perlu menjadi sepertiku. Selama kalian memaksimalkan kelebihan masing-masing, itu saja sudah cukup." Di tengah gurun yang telah dipenuhi oleh cairan merah dan juga kematian, 5 sahabat itu kembali tertawa bersama. Karena mereka tahu setelah melewati ujian hidup dan mati ini, ikatan persaudaraan mereka telah jauh tumbuh lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah melalui pertempuran demi pertempuran yang menguras tenaga, nyaris merenggut nyawa, suasana di antara Soyen dan juga keempat rekannya akhirnya sedikit mencair. Kata-kata Soyen sebelumnya mengenai jalan kultivasi yang berbeda bagi setiap orang ternyata memberikan pencerahan bagi seorang Jing Wuchen. Kabut kebingungan yang selama ini menyelimuti pikirannya perlahan menghilang. Dia menganggukkan kepalanya berulang kali. Senyum yang sudah lama tak terlihat kembali muncul di wajahnya. Namun seperti biasa, ketenangan itu tak bertahan lama. Nulong menjilat bibirnya yang kering, matanya berbinar dengan penuh semangat. "Ngomong-ngomong, masih banyak orang bertarung di bagian gurun yang lain. Stamina kita juga sudah sedikit pulih. Ditambah kekuatan jiwa dari Soyen yang telah menembus tahap Yi. Bagaimana jika kita pergi mengalahkan beberapa orang lagi?" Mendengarkan usulan itu, kekacauan abadi Longyi dan juga Jing Wuchen langsung menoleh ke arah Soyen, menunggu keputusan dari sang pemimpin. Soyen terdiam sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Alam ilusi kemungkinan besar akan segera ditutup. Dengan kondisi
kondisi kita yang sekarang, bahkan jika kita mengejar mereka, stamina kita tidak akan cukup untuk mendapatkan banyak hasil. Kekacauan abadi mengangguk setuju. Benar, orang-orang yang tersisa sekarang bukan lawan yang mudah. Nulong hanya bisa mendesah kecewa. Sementara itu Jing Wuchen melompat ke udara, memandang ke arah medan pertempuran yang jauh. Kemudian dia menghela napas yang panjang. Ketika pertama kali memasuki alam ilusi, ada sekitar 50.000 orang. Setelah berbagai pertarungan dan juga ujian, mungkin hanya tersisa sekitar 1.000 orang saja saat ini. Benar-benar sungguh kejam. Semua orang terdiam. Mereka memahami betapa mengerikannya perjalanan yang telah dilalui. Namun beberapa saat kemudian Jing Wuchen kembali tersenyum. Tapi semakin sedikit orang yang tersisa, semakin besar peluang bagi diriku membuat prestasi untuk bisa masuk posisi besar. Kalau benar mendapatkan hadiah dari sang penjaga alam ilusi, maka aku akan mendapatkan untung yang besar. Semua orang langsung menatapnya. Nulong mendengus. Aku sudah tahu, kau tidak mungkin tiba-tiba menjadi sentimental. Ternyata ini tujuanmu. Kemudian dia menambahkan dengan nada yang jahil, tapi jangan terlalu senang dulu. Semua orang yang bertahan hidup pasti memiliki prestasi yang luar biasa. Bukan berarti kau pasti masuk 10 besar. Senyuman Jing Wuchen langsung membeku. Ekspresi gembiranya menghilang seketika. Dia kembali duduk lesu. Hancur sudah harapanku. Melihat itu Soyen hanya tertawa. Wuchen, jangan dengarkan omong kosong dari Nulong. Kita berlima bertarung melawan ribuan orang. Prestasi kita pasti termasuk yang tertinggi. Aku berani bertaruh peluangmu untuk bisa memasuki posisi 10 besar pasti sangat besar. Mata Jing Wuchen kembali berbinar. Benarkah? Nulong tertawa terbahak-bahak melihat perubahan ekspresi dari Jing Wuchen yang begitu cepat. Namun saat suasana kembali menjadi santai, kekacauan abadi tiba-tiba berbicara dengan nada serius. Sebenarnya masih ada sesuatu yang mengganggu diriku. Aku melihat Shen Jian. Sebelumnya semua orang langsung terdiam. Kekacauan abadi melanjutkan kata-katanya. Meskipun seluruh tubuhnya telah dipenuhi oleh cairan merah, aku yakin itu memang Shen Jian. Tetapi dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang jenius tak tertandingi. Dia lebih mirip seperti mayat hidup dikawal oleh banyak pengawal dan melarikan diri ke arah utara. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan satu hal lagi, kita sama sekali tidak melihat Dan Bingyan. Bahkan juga tidak ada seorang pun dari Balai Pil. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mungkin bisa menghilang begitu saja? Mungkinkah Dan Bingyan dia sudah mati? Suasana mendadak menjadi berat. Nulong ikut mengernyitkan dahinya. Long Yi dan juga Jing Wuchen tanpa sadar melirik ke arah Soyen. Mereka tahu Soyen menyimpan sesuatu. Sementara itu pikiran Soyen mulai bergejolak. Haruskah dia mengatakan yang sebenarnya? Jika dia berbicara terlalu banyak, masalah dari Balai Pil pasti akan bisa menyeret saudara-saudaranya ke dalam bahaya. Namun jika terus menyembunyikannya, apakah itu adil bagi mereka? Setelah berpikir cukup lama, Soyen akhirnya menghela nafas. Aku tahu sedikit tentang masalah ini. Kekacauan abadi dan juga Nulong langsung menatap Soyen. Mata mereka membelalak penuh dengan keterkejutan. Nulong bertanya, apa maksudmu? Soyen tersenyum pahit. Sebelum bertemu kalian, aku sudah lebih dahulu bertemu dengan Shen Jian. Kekacauan abadi dan juga Nulong bertanya, lalu apa yang telah terjadi? Soyen menjawabnya dengan tenang. Kami telah bertarung. Shen Jian kalah. Kekuatan pedangnya hancur. Dan sekarang dia hanya menjadi orang yang cacat. Kata-kata seperti ini bagaikan petir. Kekacauan abadi dan juga Nulong membeku di tempat. Dalam benak mereka muncul pertanyaan yang sama. Jika Shen Jian dikalahkan oleh Soyen, lalu bagaimana dengan Dan Bingyan? Mereka hampir menanyakan hal itu, namun Soyen berbicara lebih dahulu. Dan untuk sisanya, situasi ini terlalu rumit. Maafkan, karena aku belum bisa memberikan sebuah penjelasan. Kekacauan abadi dan juga Nulong saling berpandangan. Mereka adalah orang-orang cerdas. Mereka memahami satu hal. Jika Soyen memilih untuk tidak berbicara, maka ada alasan besar di baliknya. Kekacauan abadi menepuk bahu Soyen. Tenanglah, kami mengerti. Nulong juga menganggukkan kepalanya. Mereka tidak berniat untuk bertanya lebih jauh.
Karena terkadang kepercayaan kepada seorang saudara bukanlah tentang mengetahui seluruh rahasia mereka, melainkan menghormati alasan di balik diamnya orang ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah 5 orang dari kelompok Xiaoyan ini akan mendapatkan hadiah dari sang penjaga alam ilusi? Dan apa hadiah itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.